Perkenalkan, saya Riki dengan NIM 21S30003 dari program studi Teknologi Empati Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Hydro and Wind Energy, dengan lebih spesifik ke Wind Energy. Di sini terdapat soalnya, yakni tabel data kecepatan angin di Kota Semarang pada 1 bulan di bulan Januari 2013. Di sini soalnya adalah buatlah distribusi tabel dan penyelesaian formula dengan bantuan list Excel, tentukan wind power density, dan juga uh, mencari diameter turbin angin. Di sini saya sudah membuat untuk Excel-nya. Untuk Excel-nya, data dimasukkan dengan angka-angka ini dalam satuan knot, mulai dari angka 0 hingga yang paling besar itu di 50. Lalu di sini untuk kecepatannya dikonversi dari knot ke kilometer per hour ke meter per second. Di sini ada average speed-nya dan juga total speed-nya dari setiap harinya. Di sini untuk mencari power density dari soal. Yang pertama kita tentukan V1-nya dulu. Jadi kecepatan pada saat 1 knot, 2 knot itu ada berapa. Itu harus direcord dalam hour per years. Di sini bisa dilihat pada kecepatan 1 knot itu ada 6, kecepatan 2 knot ada 38, dan untuk V1-nya sendiri bisa dilihat di sini dalam satuan meter per second dari konversi dari knot. Selanjutnya ini untuk fraction-nya. Fraction itu adalah hour per years ini dibagi dengan totalnya. Total hour per years-nya. Lalu kita mencari persamaan. Ini V1 dikalikan fraction untuk mempermudah kita mencari power density. Dan juga V1 pangkat 3. Dan juga untuk W-nya. Nah, V1 pangkat 3 dan W ini nantinya akan dijadikan rumus untuk wind density-nya atau power density totalnya diketahui adalah 82 watt per meter persegi. Selanjutnya di sini adalah untuk mencari diameternya. Dari diameter ini kita masukkan dulu. Di soal saya mendapatkan 70% efisiensi generator total dan juga total pembangkitan adalah 300 kW. Di sini kita masukkan P average generator dari angka yang tadi kita dapatkan dikalikan dengan 70% dan mendapatkan angka seperti ini, dan kita masukkan dari persamaan. Dari persamaan tersebut kita mendapatkan hasil seperti ini. Jadi sectional area-nya adalah 543 meter persegi, radius dari turbinnya adalah 29 meter kurang lebih, dan diameternya dikali 2 yakni 58,09 meter. Selanjutnya di sini diminta untuk menyimulasikan mengenai generator tipe PMSG. Generator PMSG ini dapat kita dapatkan di PSIM dan MATLAB. Kurang lebih seperti ini pengendalian dari PMSG-nya. Di sini lebih berfokus ke MPPT-nya karena diminta untuk menjelaskan on-grid dan off-grid. Dan dari MPPT ini kita bisa melihat bahwa ini skema MPPT yang biasa dipakai, dan untuk hasil keluarannya masing-masing di sini adalah P actual yang akan dikendalikan dan juga powernya. Keluarannya akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk yang PMSG dengan rangkaian yang sudah ada. Selanjutnya adalah PSIM untuk MATLAB, maaf, untuk yang PMSG. Itu akan hasilnya seperti ini, MATLAB-nya dengan pengendaliannya. Kalau yang tadi itu hanya MPPT-nya saja, jadi tidak mempertimbangkan pengendalian. Kalau yang ini dari wind generation sampai dengan pengendalian pulsa hingga output sudah dipertimbangkan di MATLAB ini. Isinya kurang lebih seperti ini, wind turbine modelnya di dalam ini. Lalu di sini ada beberapa persamaan. Ini PMSG-nya ada di dalam blok ini. Lalu di sini adalah pengaturannya. Selanjutnya adalah soal mengenai DFIG. DFIG ini
akan disimulasikan mulai dari resim terlebih dahulu. Ini adalah rangkaian ekuivalen dari pengendalian di FIG hingga ke point trackernya. Dalam pengendalian ini terdapat beberapa blok-blok. Di sini pengendalian menggunakan banyak arah terlebih dahulu. Setelah disearahkan, difilter. Barulah setelah difilter itu dikendalikan lagi menggunakan inverter sehingga menghasilkan tiga fasa. Nah, dari pengendalian ini terdapat blok-blok pengendaliannya. Dari yang pertama terlebih dahulu itu ada banyak arahan dari PWM. Bisa dilihat ini adalah seperti ini untuk PWM-nya. Selanjutnya untuk pengendalian P dan Q-nya seperti ini dari dalam blok itu. Selanjutnya ini untuk pengendalian dari eh, transformasi dari alfa dan beta. Ya, kalau untuk gelombang keluarnya sendiri bisa dilihat di MATLAB. Jadi IG-nya kurang lebih rangkaiannya sama seperti ini dengan blok pengendalian ini. Nah, dalam MATLAB ini kita bisa mengendalikan dan kita lihat keluarannya. Di sini ada untuk baris yang pertama adalah aktif dan reaktif power. Dan yang baris ketiga ini adalah tegangan masing-masing fasanya dari tiga fasa. Dan ini adalah arus untuk tiga fasanya. Untuk tegangan ini terkena efek induktansi, jadi seperti itu bentuknya. Dan di mode tran transiennya pasti akan berbeda dengan mode tunaknya. Di mode tunak ini dia akan ada di angka hampir mencapai 200. Untuk arusnya dia eh, di bawah 0,5, cenderung rendah, dan ini untuk hasil tiga fasanya seperti ini jika diperbesar. Soal selanjutnya, saya akan membandingkan dulu dari PMSG dan DFIG ini dari kelebihannya. PMSG ini cenderung tidak membutuhkan gearbox sebenarnya, dan DFIG ini memerlukan sebenarnya gearbox untuk eh, mengkonversi lah dari putaran itu. Untuk dari masalah eksitasinya sendiri, PMSG memiliki eksitasi mandiri sendiri dan DFIG ini tidak memerlukan, maksudnya sangat memerlukan eksitasi bantuan dari luar. Untuk maintenance-nya sendiri, DFIG ini cenderung lebih mahal dan PMSG lebih murah. Dan untuk dampaknya pada eh, power loss-nya itu DFIG ini akan lebih rendah dan power loss dari PMSG akan lebih tinggi. Sedangkan untuk kecepatannya, frekuensi operasinya itu PMSG itu eh, banyak lebar nasionalnya dan cenderung dari frekuensi rendah ke tinggi, dan untuk DFIG ini daerah operasi frekuensinya cenderung lebih sempit dan juga operasionalnya itu pada frekuensi tinggi. Selanjutnya di sini adalah simulasikan secara ekonomi energi. Di sini kita menggunakan bantuan software RedScreen. Untuk lokasinya adalah di Semarang, karena tadi data dari Semarang, dan bisa dilihat climate datanya, kecepatan anginnya seperti ini, tahunannya. Ini adalah untuk fasilitasnya yang saya rencanakan 300 kW dengan 70% efisiensi di daerah Ungaran. Ini adalah konversi untuk energinya. Kita tidak membutuhkan bahan bakar, melainkan bahan bakar itu yang harus kita pertimbangkan, yakni kecepatan anginnya. Di sini dapat dilihat untuk ekspor ke gridnya, tahunannya itu bisa dilihat di daerah sini, dan juga revenue-nya tiap tahunnya, yang juga sangat kecil. Ini adalah cost perkiraannya, dapat dilihat untuk initial cost-nya hampir mencapai angka 19,9 juta. Untuk annual cost-nya di angka 1,1 juta, 1, oh mohon maaf, yang ini 19,8 triliun, yang ini 1,18 triliun rupiah, dan total annual saving-nya untuk kelistrikan adalah 250 juta. Untuk emission-nya, karena ini wind turbine, jadi dia pasti mengurangi
mengurangi emisi karbon. Sedangkan untuk finance-nya seperti ini adalah yearly cash flow, bisa dilihat kumulatifnya pasti akan minus dan juga pre-tax untuk cash flow-nya tetap minus karena penghasilannya tadi tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Ini adalah IRR-nya tentunya bernilai negatif dan tidak akan mencapai angka payback di sini. Analisis yang bisa dilakukan mengapa hal ini bisa terjadi karena mungkin potensi dari Semarang itu tidak sampai ataupun tidak mampu ditanami wind turbine sebesar 300 kilowatt. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.